Orang mau ngomong apa, terserah. Buat gue lo hancur-hancur aja. Nanti gue bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu agak jauh, lumayan jauh. Ya boleh dibilang jauh juga sih. Gak usah lama-lama, kita kenalan dulu sama tamu kita. Silakan, Mbak. Halo, saya Jerry dari asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya kebetulan kemarin diundang sama teman, sahabat, adik untuk ngisi di sini ya, ngobrol santai. Kita ngobrol santai aja Kak Jerry ya. Nggak usah tegang-tegang, santai. Di sini podcast kita kalian bisa ngobrol. Intinya sih kita ngobrol aja. Jadi untuk semua orang pasti punya masalah, unek-unek, dan belum tentu semua orang mampu untuk memberikan omongan ke orang yang tepat. Ya mudah-mudahan di channel kita ini, channel Muntah, apapun unek-unek kalian, apapun permasalahan kalian, di sini tempatnya. Oke, kita mulai aja. Kak Jerry, kira-kira hari apa dari Balikpapan ke sininya, apa kemana dulu? Kita pengen tahu dulu Kak Jerry perjalanannya. Iya, awalnya kan ada kontrak kerja. Sorry, Balikpapan apa Samarinda? Balikpapan. Oke. Udah, terus dari Pekanbaru, Jakarta, udah sini aja. Oh, berarti cukup lumayan lama ya ninggalin Balikpapan ya? 6 bulan mau 7 bulan. Tapi ya, alhamdulillah di sini kan banyak kayak saudara gitu ya. Gue juga nggak tahu nih. Nggak tahu. Perjalanan sampai ke sini. Tahu-tahu nyasar ke podcast kita ya. Ya. Mungkin udah jalan Allah aja ya. Jalan Udah, Tuhan. dan disinilah ya memang jiwa gue kan. Ya. Jiwa petualang Kak Jerry dari mana pun akhirnya sampailah ke podcast ya, kita. Orang jalanan. Orang jalanan, dan mudah-mudahan Kak Jerry bisa share, bisa mencurahkan, bisa unek-unek yang mungkin belum tercapai atau mungkin sudah tercapai, ya silakan. Ya, ini banyak unek-uneknya orang. Sebenarnya unek-unek orang ya. Tapi kan diri pribadi kita juga punya sih sebenarnya. Cuman kalau saya kan orangnya nyantai ya. Jadi alhamdulillah ya gue selesain sendiri gitu. Ngapain sih? Ini loh memang perjalanan. Oh iya. Ya dijalanin aja. Ngapain dibikin ribet, didramatisir? Gue bukan begitu orangnya gitu. Jadi dibawa low aja ya, dibawa santai aja ya. Orang kan nggak tahu gue punya masalah. Padahal bukan masalah gue ya, paling kan ke anak-anak. Iya. Ya udah gitu aja. Ya makanya itulah, kita kan bukan sekedar menjalani hidup, menikmati, tapi kita harus memahami gitu kan. Bukan hanya menjalani hidup, tapi harus memahami hidup itu apa gitu. Kalau kita jalan ya jalan aja, terus jalanin pasrah. Tapi kita harus ini gimana sih? Gue harus jangan sampai terpuruk gitu. Oh ternyata hidup itu seperti ini. Jadi kita cari solusi sendiri gitu. Kita kan punya Allah gitu. Wah, ini menarik nih. Oke, terusin Kak Jerry. Ngapain sih? Kok sampai, makanya nggak masuk di akal ya buat kalau sampai gimana gitu loh. Sampai terpuruk banget gitu. Iya. Padahal kan kita punya Allah, punya Tuhan. Allah, terus kita punya akal. Punya akal. Nah, itu yang harus kita pahami gitu, bukan cuma sekedar menjalani, menikmati. Bukan hanya itu kan? Bukan hanya itu. Oke. Kutipannya sedikit, memahami. Iya. Memahami perjalanan hidup kita. Oh, kita memang lahir sebelum lahir ke dunia kan. Ini lahir siap nggak gitu kan? Nanti
kamu akan seperti ini gitu. Kalau nggak siap kita nggak nggak bangkit, nggak bangun Enggak. dari keterpurukan. Allah nggak akan melahirkan kita. Itu yang udah mati. Oke. Jadi itu yang kita pahami kan. Oh iya, hidup itu memang seperti ini. Iya. Terus bukan sekedar dijalin, tapi bagaimana kita membangkitkan diri kita sendiri. Terus ada juga orang mau ikhlas itu sulit, nggak masuk di akal buat gua gitu. Itu mah sebenarnya buat orang-orang yang nggak mau maju menurut gue. Iya, terus maksud oh ya, ikhlas itu sebenarnya dari hati lu sendiri loh. Ikhlas sebenarnya nggak ada bentuk, Iya, tapi bermakna bagi orang yang punya hati yang lu mau ikhlas seperti apa. iya kan, itu tergantung dari diri kita sendiri. Nah, kita harus pahami itu. Ini diri kita sendiri ya, kita pahami perjalanan kita. Dari situ keikhlasan tuh akan ada. Sebenarnya ikhlas tuh ada, cuma orang-orang itu kan nggak sadar kali. Sebenarnya yang lo jalanin itu kan lo ikhlas, sudah lo jalanin gitu kan. Iya, ikhlas ya. Makanya Padahal dia nggak sadar bahwa yang dia jalanin baik Dia dan sudah buruknya jalanin, sudah ikhlas. Tapi dia cuman orang-orang lemah kan ngomong gini, gua mah ikhlas nerimain kenyataan. tapi dia Sebenarnya nggak harus melakukan diomongin apa-apa. ya. Nggak harus diomongin kan, itu kan emang Pasrah. iya. Gitu. Jadi makanya gue nggak masuk di akal gue kalau orang ngomong iya tapi susah, mau ikhlas itu susah. Siapa bilang? Itu tergantung, itu diri sendiri, dari hati. Yang menarik bagi gue, walaupun gue belum kenal siapa Kak Jerry, tapi gue tahu perjalanan hidup lu mudah-mudahan menjadikan mereka yang mendengar, melihat bahwa bukan lu doang, bukan lu aja yang susah seperti ini yang lu rasain. Padahal sebenarnya gue lebih pahit daripada yang kalian alami. Iya, tapi gue lewatin itu gak jauh. Ini semua itu kan ada campur tangan Allah. Amin. Nah, Allah kan pasti punya rencana. Lu jalanin ini buat sampai ke tujuan. Ya, titik apa yang lu mau. Nah, jadi kita juga harus memahami itu. Jadi bukan cuma sekedar jalan lewat sampai di sana bengong kan? Tujuannya nggak ada. Oh, misalnya ini gunung, gua harus manjat. Iya. Begitu gitu loh. Dan jangan pernah untuk melihat sesuatu yang berat itu sebelum dijalanin dia udah bilang berat. Iya. Harusnya jalanin aja dulu, pasti Allah akan kasih jalan. Kita harus cari akal kan. Gimana ya ini supaya bisa sampai ke sini? Nah, gue harus manjat. Manusia dikasih akal, manusia dikasih pikiran. Itu maksud yang Kak Jerry mau ungkapkan. Jangan pernah menyerah dengan apa yang Allah telah tentukan. Iya. Jadi harus dicari solusi. Itu kita akan secara itu kan kita akan menemukan sebenarnya solusi itu. Kita nggak perlu cerita ke orang gimana solusi. Itu diri kita sendiri gitu loh. Jadi pahami dulu diri kita, terus perjalanan kita, terus masalah kita apa gitu. Makanya gue malah jarang gue mau curhat sama orang itu. Kalian dengarkan, Kak Jerry aja udah bilang Kak Jerry itu jarang curhat sama orang. Dan entah kenapa dia mau masuk ke podcast Muntah, yang mudah-mudahan dia mau muntah di tempat gue, karena dia belum pernah muntah di tempat manapun. Menurut gue Kak Jerry, gue terima kasih lu datang, dan mudah-mudahan lu mau muntah di tempat gue, biar mendapatkan pelajaran, mereka itu mendapatkan pelajaran dari muntah yang lu alami, dari jatuh banget, terus lu bisa bangkit dan seperti sekarang ini. Iya, di sini gue bukan mau curhat, cuma ini loh perjalanan hidup gue. Tapi gue jalannya seperti apa gitu, sampai makanya gue bilang gue nggak takut hidup di keluar. Gue bisa hidup. Gue punya kayak di Jakarta punya adik angkat,
Entah, gue juga kadang bingung. Gue punya banyak ya, semua baik sama gue gitu kan. Padahal secara kenal logika gitu. lu nggak kenal. Baru kenal itu nanti di sini karena mereka kebanyakan curhat sama gue nih. Iya. Makanya kok gue jadi tempat curhatan ya. Mereka lihat apa sama gue gitu loh. Berarti ada sesuatu yang Ya, mungkin menurut mereka lu tuh inspirasi mereka mungkin. kalau gue awalnya gini, gue baru kenal nih. Gue tuh diam, gue nyimak cerita. Gitu, jadi kak kok diam aja, ngomong aja, gue nyimak gitu kan. Jadi awalnya lu hanya mendengarkan curhatan mereka. Tapi lu nyimak. Tadinya belum curhat, masih bercanda baru dikenal. Tapi tiba-tiba lama-lama entah gimana ya, akhirnya mereka curhat gitu kan. Ya gue kasih solusi gitu kan. Tapi kalau dia minta solusi terus nggak dijalan, gue marahin. Iya. Ya Orang buat apa gitu. buat apa dia curhat sama lu misalnya nih. Tapi pas dia salah, mungkin dia kurang tahu kesalahannya di mana. Iya. Kebenaran lu tahu, lu marahin. Iya, gue marahin gitu kan. Gue belak-belakan orangnya, nggak mau belakang cerita. Depannya orang itu. Gue yakin sebagai manusia, lu pasti punya satu titik di mana mungkin menurut orang lu jatuh. Menurut orang ya, mungkin menurut orang lu jatuh di posisi seperti apa jatuhnya dan kenapa lu bisa bangkit? Sebenarnya begini, bangkit juga enggak ya. Misal orang lihat gue jatuh ini ya, walaupun bukan enggak, sorry ya, gue sorry nih. Mungkin karena gue yakin setiap manusia sukses seperti sekarang pun pasti dia diawali dari jatuh, ya kan? Gue nih kenyang gitu ya. Ini kenyang. Yang mau gue denger dari lu, dari anggaplah gue kan sahabat lu nih. Anggaplah oke lah orang curhat sama lu. Sekarang nggak curhat, tapi lu sekedar ngobrol sama gue. Di mana posisi lu kata orang jatuh, kata orang ya, bukan kata gue. Mungkin. Iya. Nah di situ lu bisa bangkit dan seperti ini itu melalui proses seperti apa, Pak? Biar mereka tahu ya, gitu. Ya itulah maksudnya yang gue bilang tadi, kita jalani, lewati, tapi kita harus memahami. Jalani, lewati, dan kita harus memahami. Ya. Hidup tuh memang butuh proses kan, seperti kita baru lahir kan nggak mungkin kita langsung bisa lari. Anak merangkak dulu, seperti itulah. Jadi gue terlepas dari semua itu, kita kan punya Allah. Oh iya, kita hidup ini nggak mulus-mulus amat kan. Ya itu sebenarnya kembali ke diri kita. Dan lu bisa fight lawan anggaplah orang ini bukan menurut gue semua orang pernah mengalami down, ya kan? Gue juga sebenarnya ada, cuman gue pengen tahu lu ngurusin anak seperti gimana, terus dalam keadaan lu down seperti apa. Gue keras dengan diri sendiri. Oke. Tuh. Terus gue didik anak juga keras, karena gue persiapin sewaktu-waktu ngalamin ini mereka kuat, karena gue juga dididik keras. Strong ya. Gue sakit nih. Strong banget. Nih papi gue bilang, sakit itu dilawan, jangan dimanjain. Benar. Dan itu terbukti. Iya, alhamdulillah gue nggak pernah sakit. Jadi kalau gue sakit tuh gue siksa banget, maksudnya gimana caranya gitu kan. Gue mau sakit walaupun cuman masuk angin, gue bangkit, gue mau nyuci biar keringetan. Terus gimana aktivitas lu biar lu jangan berpikiran gue sakit gitu. Jangan salah, gue nggak mau sakit gitu. Karena kan papi lu udah nguatin lu bahwa sakit itu dilawan. Sakit itu dilawan. Oke. Terus anak gue juga gitu, belajar dari kecil, jatuh, patah tangan, nangis, ku tambahin, nggak berani nangis. Oh iya. Tidur aja. Jadi kayak
beda pemahaman dari orang-orang sebelah kalau anak itu dimanja, jatuh, kenapa sayang Iya, gitu. enggak. Itu orang lain. Kalau lu beda. Beda. Nangis. Aku tambahin, gue bilang. Oh Nggak gitu. nangis. Jadi lu nekenin anak-anak lu dari kecil dan gue denger alhamdulillah ya. Iya. Anak lu pada sukses dong. Iya, cuman yang nomor 3 lagi ada masalah, ya itu ya karena itulah. Mungkin waktu itu almarhum papanya suka manjain dia nih. Oh dimanjain. Itu yang nomor 3. Iya, anggaplah Pak mungkin sorry. Tapi papanya udah meninggal apa masih hidup? meninggal. Oke. Tapi gini, walaupun meninggal, walaupun papanya manjain, tapi kan gue keras nih. Dia nggak manja, maksudnya itu. Dia sudah melewati proses juga, pernah pengusaha. Oh, anak lo yang ketiga yang kata lu tadi papahnya pernah manjain, dia sempat jadi pengusaha juga. Dia barista, terus dia. Oh, dia barista. Terus dia bilang, aku kalau tadinya dia kan kerja nih di kafe, jadi dia itu punya inisiatif sendiri gitu. Kalau aku nggak tetap di sini kan, jalan di tempat. Oh, dia kalau nggak mau jalan di tempat ya dia di situ terus. Nah, tapi jadi dia nggak mau. Jadi dia sekolah lagi. Aku harus sekolah barista nih. Dia jadi mam, aku nggak bisa kasih uang lebih, uang gajinya. Ini nggak ada papanya nih. Iya. Aku ngumpul duit buat sekolah. Oh, papanya udah meninggal nih ceritanya. Oke. Terus? Papanya meninggal itu dia masih kelas 3 STM. Oh, masih kelas 3 STM. Yang nomor 2 masih kuliah. Masih banyak biaya yang lu harus keluarkan. Alhamdulillah semua. Ya itu maksud gue gini. Ya itu strong girl itu ya ibu yang baik buat anak-anaknya dan bisa menyekolahkan mereka sampai ya alhamdulillah selesai. Terus karena didikan gue keras, lu harus kuat ya itu. Terus sewaktu-waktu kamu merantau itu udah kuat dulu, soalnya ngadepin apapun gitu kan. Karena didikan lu tuh kan keras nih untuk anak-anak lu. Tapi gue sebenarnya gue sayang, gue nggak pernah mukul apa, tapi gue keras. Iya, maksud gue lu nggak keras secara fisik dong, tapi keras secara mental aja biar dia terdidik menjadi jiwa yang kuat. Nah terus misalnya gue ngamuk marah-marah nih, gue nggak malu. Habis gue marah-marah, gue peluk minta maaf gue. Walaupun lu orang tua sebenarnya. Iya, mau minta maaf ya. Makanya mama marah tuh begini-begini. Jadi makanya walaupun sudah tua tuh, ya mungkin itulah kebanggaan gue ya. Iya. Mereka tuh semua itu hormat banget sama gue, sayang. Alhamdulillah ya. Ternyata bukan berarti, sorry Kak Jerry ya, bukan berarti keras itu diterima oleh anak itu sebagai orang tua yang jahat atau bukan. Orang tua yang tidak sayang, bukan. Tapi penerimaan mereka justru terbalik, bahwa ibunya itu apa maminya itu atau mamanya itu sebenarnya dia mendidik aku seperti itu ungkapan sayang maminya atau ibunya. Cuma gini, kadang aku juga ini sambil misalnya ketika mereka ngumpul di kamar, itu sambil ngasih pandangan, sekolah yang baik ya, itu buat kamu nanti gitu kan. Terus sama orang itu harus peduli. Gue selalu ngajarin gitu, jangan masa bodoh, kamu punya uang sedikit bagi. Oh itu ya. Allah nggak usah pamrih, Allah akan mengganti entah dari jalan lain. Bagus sekali. Kamu lihat mama ini nggak punya uang gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah biar sedikit gue bisa bantu orang gitu loh. Iya. Terus hidup di mana juga diterima, bisa gitu. Itu yang Kak Jerry alami ya. Iya. Alami. Terus satu, jangan gengsi, jangan sombong. Jangan gengsi, jangan sombong. Gue paling benci orang sombong. Tetap kita merendah, walaupun Allah memberikan kelebihan secara materi, secara keilmuan akademis, tapi tetap harus merendah. Itu yang Kak Jerry terapkan sama anak-anak. Itu terus pokoknya satu itu aja, tetap sama orang tua itu hormat. Terus jangan masa bodoh tuh. Nah,
fase lu ngedidik anak, maaf ya Kak Jerry, bukan menyinggung perasaan. Gue minta maaf dulu. Fase di saat lu ngedidik anak itu papahnya atau papinya kan meninggal nih. Di situ yang gue tertarik sama lu gitu. Lu bisa menyekolahkan anak lu single parent. Bener apa salah? Bener. Iya benar. Single parent. Ya, berarti lu fight sendiri untuk menyekolahkan yang anak yang pertama udah kuliah apa belum? Anak lagi yang pertama udah pas kerja, udah kerja. Yang kedua terus baru yang kedua kuliah tapi di 2 tahun lagi atau setahun lagi selesai. Belum lulus. Yang bungsu? Yang bungsu masih kecil, masih umur 2 tahun setengah hari itu. Oh, terus yang nomor 3, sorry, kan yang lu nomor punya 3, nih ya. Yang nomor 3 masih STM kelas 3 mau ujian. Mau ujian. Terus yang bungsu baru 2 tahun setengah waktu itu. Kan 4. Alhamdulillah berat loh ya. Belum tentu bapak-bapak atau laki-laki kuat menghadapi. Ya benar, gua salut sama Kak Jerry yang lu bisa untuk menghandle. Iya, kebetulan kan memang udah diajarin, papanya juga kan mendidik keras anak gue yang sulung. Yang nomor 1. Okay. Kadang gue protes juga kan, kok dibedain gitu kan. Sampai gue yang ribut gitu. Oh lu ribut sama mantan, emang mantan ya? Iya almarhum, sorry maaf. Sama almarhum lu sempet ribut karena almarhum itu selalu lebih keras dari anak yang sulung. Nah, kira-kira 3 bulan sebelum meninggal, gue dipanggil, "Mah, duduk sini," katanya. "Kenapa?" katanya, "saya itu keras sama yang ini." Yang sulung. Ya, karena dia laki-laki tertua dan saya didik dia itu biar gimana? Karena dia pengganti saya gitu. Oh, seolah-olah mungkin udah jalan dari Allah. Ya. Jadi sebelum suaminya meninggal 3 bulan sebelum itu, meninggal sebelum meninggal 3 bulan itu Kak Jerry dipanggil duduk, dikasih tahu dulu kenapa begini, kan? Dan kenapa akhirnya saya keras. Akhirnya beliau bilang seperti apa sama Kak Jerry tadi? Karena dia itu laki-laki tertua, walaupun ada kakaknya perempuan 2, 3 ya. Itu lain ibu, tapi semua sayang sama saya gitu kan. Tapi dia tetap laki-laki tertua gitu kan. Karena di 4 orang ini ya. Ya. Oke. Dia yang akan maksudnya itu pengganti saya gitu kan, kata almarhum tuh. Gue diem gitu kan. Oh iya. Makanya gue bingung, yang 2 ini nggak pernah sampai sekeras itu. Itu yang dikerasin sama almarhum tuh yang sulung. Yang sulung. Selalu dia itu pendiam. Oh, padahal pendiam ya? Pendiam. Nggak jadi seperti mamanya kayak gini. Gue sebenarnya sih pendiam juga. Iya, maksudnya mamanya kan cerewet karena anak kan. Nggak, maksudnya kalian juga bisa menilai Kak Jerry seperti apa. Nah jadi tapi dia lebih bijak gitu kan. Jadi mungkin ngambil papanya kali ya. Jadi saya didik dia keras itu karena dia anak laki-laki tertua. Kalau saya tidak ada, katanya dia yang ganti. Menarik juga ya. Jadi kebetulan dia kan udah kerja juga. Jadi begitu meninggal almarhum, yang manja pun jadi ini. Jadi mereka tuh kan dipikir, "Mama ini gimana?" Iya. Nah, anak nomor 2, "Mah, aku cuti aja dulu kuliah." Nggak. Oh, sempat gitu. Iya. Pas papahnya meninggal itu sempat yang kuliah itu mau down. Mau down. "Ma, aku cuti aja dulu ya," katanya. "Enggak, lanjut. Bayar. Nggak apa-apa, bayar separuh dulu." "Enggak, bayar." Berarti memang segitu kerasnya Kak Jerry itu untuk gue yakin gue bisa gitu loh. Iya. Padahal anaknya Kak Jerry juga merasa bahwa mungkin ya mereka nggak mau nyusahin mamanya. Iya, mungkin kesian sama mama misalnya atau sama ibu. Dan mereka milih cuti, tapi Kak Jerry tetap nggak bisa bayar, harus maju kamu. Nah kebetulan setelah itu, kebetulan anak gue kan semua jiwanya nih bisnis. Yang mana nih? Semua. Buset. Nah yang nomor 2, nah kebetulan dia
dia ada ini supply apa? Ada brand sendiri dia bikin nih. Oh, dia punya brand sendiri yang anak 2 ya. Yang nomor 2. Yang setahu gue papahnya meninggal baru kuliah belum lulus. Dan dia minta cuti tapi kenyataannya itu belum berbalik. Dia belum punya brand, itu masih lanjut aja kuliah terus gitu. Oh, tetap kuliah dulu sampai selesai. Sampai selesai. Okay. Nah, begitu dekat-dekat selesai itu tahun 2015 kan dia wisuda. Oke. Nah, itu kan bayar kemudian dia ambil teknik mesin kan. Oh iya. Biaya itu sangat banyak, sangat besar. Nah, itu gue bingung. Iya. Tapi Allah itu ya, nggak tahu ya. Nah, kebetulan dia udah walaupun cuma kerjanya maksudnya dari ini yang kerja dia sekarang. Jadi dia yang tackle di sini untuk ke Pertamina gitu kan. Di Jakarta. Apa? Masih di Balikpapan. Oh, masih di Balikpapan. Oke. Itu dari temennya ini kamu lanjutin. Jadi misalnya masukin apa gitu ke ini. Berarti bolak-balik Jakarta. Enggak, jadi dari perusahaan di sini kirim dokumen ke dia. Oke. Dia masukkan ke Pertamina nih, supply itu ke Pertamina. Nah, itu ada dari situ dia dapat ada uang lebih, cuma belum jadi karyawan. Kak Jari menceritakan sesudah lulus apa? Belum, sementara masih kuliah. Oh iya. Terus dan pada saat dia aku ada bantu sedikit juga biaya dari ujian yang skripsi ya? Apa ya Pak, aku cuma bantu sedikit aja. Dia selebihnya dia usaha sendiri gitu. Ya itu yang gue bilang, berarti lu mendidik anak alhamdulillah bagus ya. Iya, jadi harus keras gitu. Itu untuk mereka gitu, jangan manja. Iya. Nah, kebetulan anak-anak itu tuh gak mau. Nah, yang nomor 3 baru lulus nih, udah lulus. Kan amanat almarhum papanya dia mau sekolah kapal. Sekolah? Kapal. Oh, perkapalan. Perkapalan. Okay. Karena almarhum kan belum meninggal nih, lagi dia masih STM. Tapi sebelum mau dekat ujian. Oh, berarti papanya sempat kepingin anaknya yang nomor 3 ini. Memang dia mau disekolahkan ke perkapalan tadi di Makassar. Terus anak nanya, "Mam, aku kayak apa?" katanya. "Ya nggak apa-apa, sekolah aja," gitu kan. Terus iya, tahu-tahu dia duduk nih di bawah. "Mam, aku nggak usah kuliah, ambil sekolah aja, aku kerja dulu," katanya. Oh, kata yang nomor 3. Okay. Aku nggak mau nyusahin mama, aku kerja aja dulu ngumpul duit buat sekolah. Nggak usah aku. Tapi abangnya yang tua, "Biar aja Mam, biar dia tahu susahnya cari duit," katanya. Abangnya yang nomor pertama. Yang sulung. Oke. Jadi ya udah, kerja di mana? Di kafe. Untung aja anak-anak itu nggak ada yang gengsi. Itu yang satu gue ajarin, jangan gengsi. Berarti lo ngajarin anak-anak lo yang sangat dilarang gengsi. Iya. Kerjakan apa yang kamu anggap nyaman. Iya. Walaupun sesuatunya tidak terbilang baik. Dan satu hal, jangan mengharap pamrih. Itu satu. Yang lu tekankan sama anak lo. Yang nomor 3 akhirnya selepas. Nah itu STM, dia gue nggak tahu, pikir dia kerja di kafe nih. Sampai lucu ya. "Aku besok kerja Mam." Iya. Kan masih ini telemek dia pakai dari rumah. Oh, ya, dia nggak malu gitu? Enggak ya. Pakai telemek nggak apa-apa, buka gitu kan. Enggak, nggak apa-apa katanya. Jadi bukan dipakai di tempat kerjanya, tapi dari rumah udah dipakai celemek. Tapi terus gue sadar, oh iya ya, nggak apa-apa didikan. Sebenarnya itu didikan lo ya. Nah, terus yang nomor 2 itu disiplinnya sama kayak gue tuh. Kalau A. Oh, jadi karakter anak lu beda-beda nih. Iya. Yang pertama. Yang kalau pertama agak bijak, agak diam. Yang kedua agak kayak lu. Iya. Berarti lu ada generasi juga ya. Terus yang ketiga ini agak manja, agak gimana ya gitu kan. Tapi dia sering, "Oh ya, aku harus bangkit," gitu kan. Tuh.
Yang ketiga walaupun agak manja, tapi karena dari ada papanya. juga Tapi dia gak ada mau juga nyusahin aku. ada juga didikan lu yang keras buat si manja ini. Semua. Oh, semua. Dia jawab aja udah. Siapa yang ngajarin kamu jawab? Termasuk anak yang bungsu ini. Dia udah kelihatan nggak menurut lu karakternya nih yang bungsu? Udah lebih kakak kamu udah ada. Jadi gini. Jangan itu ini enggak mam gini. Walaupun yang bungsu ini kan butuh ibu dan ayah nih sebenarnya. Tapi dia itu karena anak gue yang tua. Ya. Dia lebih dekat karena amanat almarhum papanya nih, jaga adikmu, jadi dia yang ngurus. Oh, jadi makanya biar gue tinggal setahun juga nggak. Gila. Jadi sulung ini bisa diterima oleh si bungsu. Ya memang dari bayi. Sorry, si bungsu bisa nerima si sulung. Ya memang dekat, Leng. Dari nggak bisa bayi, tidur dia kalau nggak ada. Tadinya kan tidur sama papanya. Jadi lu aman aja mau ninggalin si bungsu itu setahun kali ya. Lu aja 6 bulan belum balik. Ini gak dicariin. Makanya gue sempet ngobrol di belakang layar tadi. Itu anak lu gak nyariin lu gitu. Kadang PC aja. Ya. Mungkin udah terbiasa kali ya. Memang, ibunya berpetualang gitu ya. Terus ya itulah. Mungkin anak-anak juga nggak berani mau protes ya. Gimana ya? Dia tahu gue keras juga kan. Gue keras kepala. Iya. dan akhirnya si 3 ini, yang nomor 3 kan udah tahu. Udah tahu sikap lo, terus dia bisa mengambil jalan hidupnya akhirnya. Ya mereka semua yang nomor 3 lah. Gue tertarik sama yang nomor 3. Yang nomor 3 ya walaupun masih manja ke gue kan. Oh, masih ada. Masih manja ke gue itu masih ini selalu. Walaupun kakaknya yang nomor 2 keras. Oke, tapi sama lu tetap manja kan? Iya, tapi tetap gue kasih semangat. Hidup tuh seperti itu memang. Jalani. Orang mau ngomong apa, terus buat gue lo hancur aja. Nanti gue bentuk. Oh, jadi program lu benar-benar ngeri juga ya buat orang-orang yang lemah ya. Iya. Jadi ya menurutku buat orang yang nggak usah dengar omongan orang, gitu kan. Orang mau ngomong apa soal itulah hidup. Buat gue orang seperti itu udah jangan hancur aja sekalian menurut lu nih tadi. Udah hancurlah sekalian, nanti ibu bentuk. Iya, gue gitu. Oh iya. Daripada tanggung. Daripada setengah ya, hancur kagak jadi kagak. Iya. Makanya lu buat pola pikir dia. Lu kalau mau hancur aja sekalian. Iya. Jangan setengah-setengah. Udah hancur, nanti ibu akan buat. Jalanin aja. Orang mau ngomong apa? Iya, Mam. Gitu. Hidup itu mau menuju mulia memang begitu. Gue ngomongin begitu. Oh, lu ngomongin mau hidup mulia tuh emang seperti ini. Iya, seperti gitu. itu prosesnya. Dan itu terbukti sama lu sekarang. Ya ini lagi ujian gitu ya. Sedang diuji. Tapi lu sebagai orang tua punya dong yang namanya feeling bahwa gue yakin anak gue yakin bisa keluar dari semua itu. Yakin Allah itu selalu ada jalan keluarnya. Itu kan. Jadi lu pantas dong gue bilang strong girl tadi kan dari awal gue bilang Kak Jerry ini di saat membutuhkan anak-anaknya Kak Jerry itu membutuhkan sosok ayah atau orang tua lah ya, tapi Allah lebih sayang sama mantan suami lo, akhirnya ditarik sama Allah untuk kembali, tapi lu tidak berkecil hati. Enggak, gue kayak ini orang ngeliat gue tenang-tenang aja gitu kan. Gue mau apa? Gue masih harus melanjutkan hidup. Gue mau nangis-nangis, jungkir balik. Enggak, maksudnya ya udah itu yang udah waktunya Allah ambil kan. Gue punya anak, gue harus melanjutkan hidup. Ya masa gue mau cengeng gimana anak gue gitu kan. Iya, inilah Kak Jerry ya. Menurut gue bukan survei, gue nggak pernah survei ya. Cuman kadang-kadang kalau gue lagi jalan gue ketemu emak-emak misalnya nih ya kan. Terus mama itu baru ditinggalkan suaminya, belum dijalanin dia udah pusing. Iya. Nih yang gue alamin, maksudnya ngeliat mama. Tapi
berbalik sama Kak Jerry. Kalau gue nangisnya itu pas almarhum itu udah dimasukin di dalam, kan tadinya gue diem aja nih, nggak ada nangis, nggak ada apa. Begitu ini baru gue sadar, gue ditinggalin ya gitu kan. Iya, jadi kayak lu kayak shock gitu ya misalnya. Iya, baru nyadar. Ini suami lu meninggal nih ceritanya. Lu belum nangis? Belum. Ikhlas lah ya. Masih santai. Karena pada saat meninggal ya memang sebenarnya kaget juga karena nggak sakit. Oh, nggak sakit. Gue tuh bakti loh sama suami sama anak, sumpah demi Allah. Iya benar. Walaupun lu, maaf ya Kak Jerry ya, orang lihat kok Kak Jerry santai ya, masih hidupnya kayak nggak punya beban terus begini-begini jalan-jalan, padahal lu bakti ya. Lu anak gue itu paling bakti sama suami sama anak. Iya. Gitu. Berbalik sama mereka. Walaupun gue keras tapi gue urusin anaknya dari pakan biar udah tua nih. Kadang anak gue yang besar nih, oh sama dia udah gede nyuci sendiri. Oh ya biarin aja. Kan sama aja, maksudnya gue nyuci ditinggal. Iya. Pokoknya kalau aku lihat aja cucian ku buang katanya. Ini kakaknya yang udah, adiknya yang udah kuliah ya. Nggak boleh begitu lah, bilang sama orang nggak boleh masa bodoh. Iya. Iya aku. Berarti walaupun Kak Jerry kelihatannya cuek, iya. Ya sorry nih, gue ngelihat sisi pandang orang banyak dan gue minta maaf kalau gue menyinggung perasaan lo. Ini bukan orang banyak ya, bukan gue tahu siapa lo. Cuman orang banyak nilai kok ibu seperti ini emang bisa kah mendidik anak? Ya, ini kan orang banyak bukan gue. Emang bisa di dapur gitu, jangan salah. Orang metal kayak gini, orang metal kayak gini jangan salah, di dapur jago ya. Iya benar. Tetangga sama gue aja. Kiranya bisa di dapur. Orang lihat dulu kayak gini. Oke. Berarti kalau ada acara masak ditungguin tuh sama tetangga. Oh gitu. Benar. Bisa masak. Itu Bu Haji katanya. Anaknya yang mana Pak? Anaknya yang masak. Sumpah demi Allah. Iya, jadi sampai gue tanya, emangnya aneh kalau aku masak ya? Enggak, karena orang lihat kamu kayak itu yang gue bilang tadi, orang kan sudut pandang beda, ya. Kalau gue kan mungkin hampir mirip kayak lo yang masa bodoh, lo mau apa silakan. Gue tahu lo orang baik, tapi kan belum tentu pandangan masyarakat menilai penampilan lo seperti ini. Tapi alhamdulillah ya, selama ini gue nggak pernah dengar biar gue pulang jam 2, jam 3 malam. Tapi orang tahu kerjaan gue apa. Gue udah beransel pakai ini udah cari hantu ya. Jadi tetangga lu di Kalimantan sana sebenarnya udah tahu kalau Bu Jerry hilang jam segini, ya kan? Kadang udah jam 10 keluar. Jam 10 keluar malam lagi ya, malam loh ya. Bukan 10 siang ya. Malam pulang balik subuh. Jam 3, jam 2. Jam 3, jam 2. Dan mereka tuh udah tahu. Udah tahu aku explore. Oh, lu explore juga? Explore. Explore hantu lu ya. Makanya itu ya itu alhamdulillah anak-anak gue juga nggak ada tuh yang pikiran karena dia tahu gue kan. Oh iya, kegiatan lu di Kalimantan kemarin sebelum ke Pulau Jawa itu kebanyakan dihabiskan di mana Kak Jerry? Di jalanan. Jawaban yang sederhana tapi menyentil banget ya, di jalanan. Kan orang-orang nggak tahu di jalanan seperti apa. Padahal perjalanan gue kan. Padahal perjalanan ya yang ada di jalan. Ya itulah. Oke. Lu bisa jelaskan nggak detail lah, cuman garis besarnya aja di jalanan tuh seperti apa lo? Iya misalnya gue mau explore, misalnya gue kan suka alam nih, cinta banget gue malam. Oke. Jadi momen itu gue jalan kaki masih 10 kilo masih kuat. Oke. Jadi gue sambil jalan nih kadang sama adek gue nih sama. Nah, makanya gue dikenal nih kakak adik. Masuk hutan malam-malam. Berarti Kak adek manjat itu gue manjat batu. Berarti lu bener-bener cinta alam banget ya. Iya. Dan lu tersalurkan? Ya setelah sendiri. Iya maksud gue kan. Memang dari muda. Gue suka sama teman-teman tuh menjelajah gitu. Hobi dari muda.
sesudah almarhum suami Kak Jerry meninggal, Kak Jerry tetap menjalankan. Belum. Oh belum. Karena Oke. gue ini masih, maksudnya anak-anak kan masih ini. Ya. Ayo, gue ngerti. Biar gue metal begini, gue bisa jahit. Oh, lu bisa Gue jadi. jago masak, Iya. bikin kue. Biarin agak rebel gini. Cedeng-cedeng. Agak metal ya. Oh. Tapi lu nggak marah dong? Gue Wah. bilang metal. Malah, Ya emang bener ya. Yang lu alamin, lu iya. rasain bahwa gue tuh bukan cewek yang kemayu. Iya. Lu ngerasain Gue sendiri. sebel kalau itu, gitu lah sama gue dorong. Padahal lu cewek ya. Heeh. Tapi lu jiwanya akhirnya sesudah lu menemukan jiwa lu enak di petualang, kan cukup lama ya, bertahun-tahun nih ceritanya pas suami meninggal. Nah, baru lu explore sekarang. Ya. Lu Maksudnya tuh, lebih menemukan. gue tuh gini, gue tuh orangnya menyesuaikan ya. Gue tahu kewajiban, tanggung jawab. Gue kan tanggung jawab. Walaupun gue metal-metal gini, gue punya suami. Gue urus di rumah semua, dari makan sampai pakaian. Oh iya. Itu lagi berbakti sama suami. Iya. Lagi ada suami belum dipanggil Allah. Belum. Oke. Lu Makanya tetap almarhum tuh sayang banget sama gue tuh. hmm, Jadi kalau yang berikutnya buang gue tuh tolol kata orang. ya udahlah, itu berikutnya. Saya sentuh kali ya. Oke. Berarti sesudah sekarang nih, gue kan ngomongin yang sekarang nih. Berarti gue ambil sedikit cerita dari lo, anak-anak lo, alhamdulillah ya, kita syukurin sama Allah ya. Tidak ada Memang yang walaupun yang ketiga lagi menghadapi ujian. Oke, Ya. ujian yang tanda kutipnya mudah-mudahan Allah memberikan jalan buat anak lo yang ketiga, dan lo sebagai orang tua yang bisa memberikan semangat bahwa tidak ada masalah yang iya. tidak ada jalan keluar. Karena prinsip gue gini yang gue lihat, lo jangan lihat apa yang anak gue buat, penyebabnya yang lo cari. Kenapa gue sampai begitu gitu loh. Itu yang gue cari, gue nggak lihat. Makanya diprotes anak gue nomor 2, biar aja, nggak bisa begitu. Oh iya. Memang walaupun buruk, lo lihat kan ada penyebabnya. Lihat ke belakang, kenapa dia sampai seperti itu. Jadi lu menyingkapinya bukan menyalahkan sesuatu yang di depan mata kita salah, Bukan. tapi kita lihat penyebab dari apa yang dia salah itu. Kenapa dia sampai seperti itu? Oke. Dan di situ sebagai orang tua nih Kak Jerry ya, lu sempat shock nggak? Sebagai orang tua aja, Iya, secara sempat batin. shock gitu. Kan gue tahu anak-anak gue nggak seperti Nggak mungkin itu. seperti itu ya. Tapi begitu, oh iya. Walaupun kayak gue nih, sekarang begini, besok belum tentu gue bisa seperti ini kan. Itu, jadi kita harus sadar juga di situ gitu. Oh iya. Jadi, padahal lu udah memprotek anak-anak lu jangan sampai menyalahkan peraturan entah negara entah Tuhan. Cuman kan kita nggak bisa juga lah, namanya anak sudah besar kita ini terus. Kita pepet terus nggak bisa. Kan entah itu ini ya. Cuman memang kenapa dia seperti itu karena ada penyebabnya kemarin tuh. Oke. Nah itu dia sempat down memang karena usahanya. Oh. Iya. Usaha yang anak lo yang ketiga rintis ini. Dia masih umur 24 dia sudah bisa ini gitu kan. Di saat umur 24 dia udah masih bisa nyampe ke titik. Iya. Berhasil. Dan akhirnya jatuh. Nah, terus dia dan dia sempat down. Sempat mau 3 kali. Buset. Yang setelah anak lo yang nomor 3. Iya. Makanya gue bilang gini, kenapa kok sampai itu? Yang dia kecewa itu kenapa teman-temanku begitu semua. Oh, menurut penuturan anak lo. Iya, aku kehilangan ini nggak apa-apa mah, tapi kenapa temanku nggak usah berteman juga, pergi sana cari teman baru ke Bandung dia. Berarti ajaran lu gini, di saat anak lo lebay nih, ini yang gue dengar ya dari lo. Pas di saat anak lo lebay, mah teman-temanku meninggalkanku, udah biarin aja, anggap aja dia itu selesai. Kamu pergi sana. Enggak kan berteman sama begini kan ketahuan teman yang seperti apa, bukannya
mengingatkan paling tidak lah. Iya, iya. Kamu jangan seperti Iya. itu. Nah, terus Akhirnya lu pindahin tuh ke Bandung. suruh pergi. Pergi lu dari Kalimantan itu. Cari teman baru. Ingat gitu kan. Jangan macam-macam. Kalau Iya. mau selamat, pegang Pelajaran omongan mama gitu. Iya, pelajaran pertama. Dia kan jatuh ke lubang. Iya. Ya. Kan lu angkat, lu pindah lu sono ke Bandung. Dan lu bilang, ingat, jangan macam-macam. Pegang kalau mau selamat, pegang omongan mama. Iya mam, iya mam. Tapi ya namanya, tapi gimana ya? Ya sempat ini juga sih kan. Kenapa gitu? Bukan ini yang gue bayangin, bisa nggak dia menjalani itu gitu loh. Kak Jerry silakan minum dulu, biar santai kita ngobrol. Jadi tapi insya Allah pasti kuat gitu kan. Pasti semua itu akan. Jadi gua nasehatin begitu. Sabar nah ya. Itu semua perjalanan hidupmu, memang garis hidupmu seperti itu. Itu yang lu kuatin Awalnya anak lu. gue sok kaget, gue teriak-teriakin. Iya, makanya yang gue bilang tadi, se-strong-strongnya lu di saat menerima kenyataan yang seperti itu. Iya. Nggak ada dong Sampai yang- bahasa gue, otakmu tuh isinya kotoran semua gitu. sampai keluar lu bahasa seperti Udah itu. kasih tahu setiap itu selalu ngomongin. Jangan Ingat, seperti ingat, itu, Nak. iya, Ingat, Nak. ingat. Kalau kamu mau selamat, pegang omongan mama. Iya, mama. Kejadian juga. Kejadian sempat ini. Terus abis itu ya udah maafin gitu kan. Udah kamu jalan aja. Mau hancurkan aja sekalian. Gampang mama bentuk. Setelah itu aku bawa. Kamu ndak bisa lepas dari pengawasan. Gitu. Oh iya. Iya mam, aku mau Akhirnya Kak Jerry ambil anak lu nih, lu nanti mau pindahin. gua ambil. Tapi sekarang kan ada di Bandung nih. Apa udah balik lagi? Udah kan waktu itu karena anak gue nomor pertama. Iya. Biar mamanya nggak kemana-mana nih. Iya. Kan lu kan petualang. Dibikin Iya, lu kan kafe. petualang. Terus akhirnya Dibikinin anak lu kafe yang nomor nih. pertama bikin. Giniin gua kafe maksudnya. Oh. Ini mam, iya. gini mam. Nah, siapa suruh nggak ngomong dulu sama gua? Tahu-tahu ngapain sih? Tahu udah Lagi jadi bikin tri. kafe. Oh, bu sibuk Udah nih. ada anak Oh, buah. dia cuti dulu. Udah kan di Bekasi tadinya nih. Oh iya. Pulang ke Balikpapan, cuti bikinin itu dulu. Tapi kan gua masih keluyuran. Emang jiwa lu keluyuran kan? Susah kan? Lu stay di satu tempat nggak bisa. Nggak bisa. Jadi udah, mam, itu udah dibikinin ini kata, bukannya ini maksudnya jaga gitu, maksudnya tungguin di situ, nggak usah kemana-mana. Nggak bisa, gue sakit. Oh, lu sakit ya? Panggilan udah di Bandung, gue panggil pulang. Ya kan, Kelola. sorry Kak, jadi kan emak-emak yang lain nih, ya harusnya kan udah diem situ mak, kan gitu ya. Udah emak mau usaha aja dan ntar juga rezeki mah ada gitu, kata anak lo. Tapi kan emaknya seneng jalan-jalan, seneng Sakit, gua malah explore. sakit. Malah sakit. Kaki Akhirnya gue kebas. lu malah gak bisa olahraga, lu paling bikin kopi doang buat ya Kalau nggak- ada karyawan. iya, kalau ya. enggak lu kan anggap lalu jadi Iya. bos dong, ya kan? Gue cuman paling masakin Iya. menunya, udah gue tinggal Iya, gitu. anggap lalu jadi bos kan. Lu udah dikasih enak sama anak lu ya, malah keluyuran. Nah, Makanya akhirnya kalau dia ini siapa suruh dah ngomong dulu kan. anak lu juga mau ngomel, iya sama gue. Akhirnya lu punya inisiatif. Iya, Ditarik lah. panggil adekmu terus Yang di kelola Bandung itu, kelola duitnya buat lu. Oh gitu. Nah, lu selesaikan. Kalau ada masalah angkutan utang dulu kan, namanya punya usaha pasti ada nih Ah, ya. iya. Iya. Tapi karena pandemi terus puasa, ya udah belum tikar. Oh, Maksudnya ditutup gitu aja loh. pandemi itu ya. Heeh. Pandemi dan kebenaran jatuh ke bulan puasa. Iya kan, pandemi waktu itu kan kita bukanya jam 4. Jam 9 kan harus tutup. Iya, iya. Oh, jadi usaha lu sekarang lagi gulung tikar nih. Iya, pokoknya ditutup aja gitu. Anak lo yang udah di Kalimantan yang nomor 3 nih, gua lebih, bukan gua nggak suka Iya. anak lo yang pertama, yang kedua enggak. Ada itu yang Yang ketiga ini kan gue seneng nih, maksudnya seneng kok yang harusnya lo jatuh kalau normal ya,
harusnya lu jatuh terpuruk dan lu susah bangkit. Nah, yang gue dengar tadi lu pindahin dulu ke Bandung, ya kan? Terus akhirnya anak lu yang nomor 1 bikin usaha dan dia ditarik lagi. Ya, Dan maksudnya kena lagi bikinin musibah gua gitu loh. dan kena lagi musibah yaitu pandemi dan gitulah dan akhirnya tutup. Ya. Yang terjadinya sekarang anak lu nomor 3 di mana Kak Jerry? Ya gitulah. Lagi menjalani ya itu konsekuensinya dia gitu kan. Ya udah itu resiko menang, jalanin aja. Tapi gue yakin sih setiap musibah ada hikmah. Iya, karena juga kan dia ngelakuin itu juga bukan ya pokoknya ada ininya lah. Itu gue yakin karena sesuatu itu orang mau berbuat apa kan semua ada campur tangan Allah. Oh iya. Nggak mungkin dong. Ya itu kan Allah sudah gariskan jalan hidupmu tuh nanti seperti ini. Gitu. Sanggupkah? Sanggupkah? Iya, makanya itulah yang gue bilang. Lo jalani, lo lewati tapi pahami. Pahami ya. Jalan hidup lo sendiri itu pahami. Lo pahami dulu diri lo gitu. Hidup lo, nggak usah pahamin hidup orang. Berarti yang nomor 3 sedang mudah-mudahan dia bisa melalui tiga teknik yang lu bilang tadi. Jalani. Yang terakhir apa? Ya pahami gitu. Yang terakhir pahami. Apa yang lu udah ambil konsekuensinya ya lu harus menyelesaikan. Ya. Mudah-mudahan lu punya Tuhan, lu punya Allah, bisa lu selesaikan. Ya jangan cuman udah pasrah aku begini nanti akan ya orang sudah ngecap begini aja terus gitu. Itu pola pikir yang gua anak lu. Itu pola pikir anak kan lu tadinya. Kebanyakan kan begitu. Oh iya. Kebanyakan orang. Malah sok jagoan. Nah, makanya udah biar aja hancur. Jadi lu bikin dia itu untuk bangkit lah dengan. Jadi dia maafin Maya sudah biar memang jalan hidup memang seperti itu garisnya. Nggak bisa juga kita mau nyalahkan kamu begini enggak, gua nggak gitu. Ya, berarti orang tua yang bijaksana. Jadi jalanin aja, terus nanti mau tarik kamu bawa. Iya mam. Mudah-mudahan anak lo bisa menyelesaikan masalahnya dan campur tangan Allah dan orang tua yang bijak. Karena, dan lo yakin? Lo yakin? Gue yakin, gue tuh selalu yakin. Allah tuh kan adil. Itu aja. Gue juga misalnya gue nggak takut ini, maksudnya nggak takut susah gitu, maksudnya walaupun ini gue hidup aja sampai sekarang karena lu punya prinsip tadi yang gue bilang. Lu nggak takut dengan apa yang Allah telah tentukan dan gue PA-nya gue sampingnya misalnya ini gue ya kepala batu walaupun orang lain jangan itu orangnya begini-begini. Gue gak mau dengar omongan orang kecuali gue ngalamin sendiri baru nih ada cerita gue ketipu apa itu ketipu terus tapi kata orang dia penipu Kak Jerry jangan mau lu mah nggak dengar kan enggak gue gak mau dengar ya gitu kalau aja belum kena tipu PA kan kirang gue denger jadi udah terusan gue kan gue pancingnya dulu oh ya ternyata iya tapi cukup sekali dan terakhir. Oh, jadi prinsip lu agak ngeri juga ya sebenarnya. Makanya gue nih PA apa gimana ya? Pala batu. Ya mungkin pala batu kali ya. PA juga sih sebenarnya. Soalnya orang-orang udah ngomong ke lu nih. Kak Jerry jangan orang itu begini-begini tanda kutipnya jelek. Iya. Lu nggak mau denger kan? Nggak mau denger. Sebelum kejadian yang lu alami. Tapi kalau lu udah begitu, Iya. Oh lu gitu? Biar nggak terbuka, nggak tergerak hari lu ini. Biar gue bilang lu kelaparan, nggak tergerak gue. Karena dia udah cari masalah duluan. Iya, gue begitu orangnya. Iya, itu yang disebut pala batu. Iya. Walaupun baik, tapi lu jangan salah artikan gue baik. Ya maksudnya lu baik nih. Kata orang janganlah, tapi lu tetap tolong. Akhirnya dia bikin masalah buat lu dan lu cut. Walaupun dia Kak Jerry aku belum makan lapar nih gini. Tergerak hati gue benar, sumpah. Masa bodoh. Iya. Kenapa lu kayak gitu? Terus tapi gue niatin begini. Gue tahu nih kan dia niatnya apa.
itu urusan lo, niat lo apa ke gua. Lillahi ta'ala, ini gue bantu ya, gue bantu lo mau balikin syukur enggak syukur, jadi gak masalah buat gue. Jadi lu mah prinsipnya Ikhlas. udahlah berjalan, lu mau bantu syukur, lu mau ganti syukur, nggak syukur, Karena niat kebaikan gue gue. bantu, gue bantu demi Allah demi Rasulullah, lillahi ta'ala gue bantu ya. Nih, terserah niat lo apa gitu maksud gue, urusan lo. Gue kasih. Walaupun Kendati uang gue cuman itu, sumpah demi Allah. iya, ya gue tahu karena sebelum gue ngobrol sama lo, gue juga ngobrol sama teman-teman lo. Kalau emang KJRI itu punya sifat seperti yang lo bilang tadi, makanya mudah-mudahan sifat lo bisa menginspirasi mereka yang dengar. Ya intinya jadi diri sendiri kali ya. Iya, jadi gini, setiap yang kita keluarkan, kalau kita nyesel kan dosa. Terus satu, dengan kita bisa itu otomatis keikhlasan tuh ada. Kalau setiap manusia bisa seperti itu, pasti timbul alamiahnya ikhlas. Iya, oh iya ya, memang seperti ini ya. Ya terlepas dari semua itu kan Allah. Gue punya Allah. Oh gitu iya. kan. Iya. Nah, semua Allah yang ngatur, berarti Allah pun punya rencana dengan ini gitu. Nggak mungkin kita selamanya akan seperti itu. Ya seperti orang bilang roda itu kan Berputar. putar. Oh. Pada saat lu di bawah ya beginilah kejadiannya gitu. Dan mau nggak mau kita harus terima. Iya harus jalani, tapi Iya. kita harus memahami juga. Oh Ya semua ini campur tangan Allah. Gua harus jalanin. Gua harus gimana? Ya mungkin dengan cara manjat. Mungkin dengan cara Iya. menggali, memanjat, Semua berenang butuh dan lain proses, sebagainya. nggak datang instan. Lu berdiri aja terus di situ nunggu orang datang, kapan membantu? Berarti intinya kita harus usaha ya. Iya. Walaupun dalam keadaan kita terpuruk, jatuh, kata orang usaha kita ditipu lah, inilah. Iya. Kita nggak boleh berserah diri, Nggak diam, usah terus menyesali. berserah diri, pasrah. Kapan Pasrah. majunya ya? Jadi bangkit gitu loh. Bangkit. Bangkit dengan cara apa? Ya cari dengan cara apa gitu kan? Pasti akan dapat. Dapat. Saya ini tinggi ya batu. Gue gimana? Ya cari, kan kita cari celah-celah yang bisa buat kita pijak. Buat dipanjat. Sebenarnya yang kita jalani seperti manjat-manjat, nah itu juga satu pelajaran loh. Ya, hidup itu ya seperti ini juga gitu, perjalanan hidup. Harus memakai cara. Iya. Jangan kita putus asa karena tidak ada cara gitu loh. Padahal sebenarnya banyak. Ya, sebenarnya banyak jalan. Dan alhamdulillah juga dengan ceritaan KJRI ini buat gue pribadi dijadikan sebuah pelajaran. Tapi ya kembali ke individunya, tahan nggak? Tahan gak ya? Nah, Dengan ujian yang Allah sedang ya. berikan sama mereka. Tahan nggak lo? Ya jadi kembali ke diri. Oke. Kembali ke diri. Kita harus tahu kita ini seperti apa. Terus yang tadi lu cerita di belakang itu, yang lu bilang siapa ya temen lu tuh tadi, yang si Matle itu ya. Walaupun lu ngomel-ngomel nih misalnya nih sama si Matle nih, Matle denger. Gue nggak pernah di belakang, di depan. Di depan si Matle. Gue maksudnya Ya kru bukan lu lah, jahat. teman-teman lu lah gitu. Gue bukan maksud jahat, karena pada dasarnya gue sayang karena udah kayak adik. Kalau gue nggak sayang bodo amat lu mau jadi seperti apa gitu kan. Nah karena gue sudah selalu nasehatin seperti ini. Kalau mau dihargai itu kita harus menghargai orang walaupun itu mudah. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Oh, yang lu bilang ke si Matle itu seperti itu. Jangan sombong, jangan merasa ini. Lu masih harus banyak belajar gitu kan. Nah, tapi kalau dia nggak bisa, ibaratnya nggak bisa dibina, gue bina
Selesai ya. kejam kan. Heeh. Tapi itu buat diri dia supaya sadar gitu loh, oh iya ya begini. Tapi abis itu kalau gue udah ini, gue nggak malu, gue minta maaf. Oh iya iya. Nah, walaupun gue diam, terus dia bilang, kak, gue ini, oh iya, terus ini, gue panggil, gue peluk, Oh. maafin Kak Jerry ya. Itu berkaca-kaca, iya Kak, aku juga benar Kak Jerry itu ini gini. Gue gitu orangnya. Oh, Gue nggak malu minta maaf. jadi jangan salah sangka Gue bukan orang keras-kerasnya jahat. Kak Jerry, mungkin orang anggap Itu buat di keras gitu ya. Tapi lu nggak malu untuk enggak, biar di depan orang banyak. merangkul dia karena mungkin dia tersinggung atau gimana dan lu minta maaf. Dan lu nggak malu? Enggak, buat apa gue malu? Emang itu tercela enggak? Karena dengan cara itulah gue kasih buka mata orang gitu. Ngapain gengsi? Nah, Emang lu bisa hidup dengan gengsi? Kan gak nyaman kalau kita hidup ada ini kan. satu hal yang mau gue tanyain sebelum gue closing, lu sedang menjalankan visi apa sekarang? Ya Ada nggak yang terpikirkan oleh lu, oh gue harus ini, gue harus itu gitu untuk Banyak. sekarang ke depan? Ide itu banyak gitu kan. Ya insya Allah sama Lydia, Oh, sama Lydia ya, sama supaya Caca. dia dengar dia. Itu sebenarnya dari memang udah konsep kita udah dari gue masih di Kalimantan. Ayo Kak kita buat ini, ayo udah ngomong sama temen, ayo. Nah itu insya Allah setelah nanti ini yang event di Selesai event musik, event nah itu musik. mungkin kita akan ke Kalimantan akan buat event itu. Oh, jadi kedepannya Spesifikasinya itu orang utan. spesifikasinya orang utan untuk lu punya planning rencana sama Lydia biar terrealisasi Ya, di kedepannya. Gue salut sama lo karena nggak ada yang kreativitas itu terbatas. nggak ada. Jadi selalu ada ide-ide Ada. yang lu akan kembangkan, dan di situ menolak tua ya. Bukan juga sih, itu kan sudah kodrat, nggak Kodrat. bisa, itu nggak boleh menolak. Tapi menyingkapi tua kali ya, bahasa halusnya Ya tetap gue menyingkapi. sadar diri gue udah tua Iya. gitu kan. Tapi lu masih kreativitas loh. Kreativitas kan gak ada batasnya. Kalau lu mau tua sepanjang lu masih sehat. Oh iya iya iya. Jadi itulah yang akan kedepannya lu punya planning Ya, seperti yang lu bilang misal, tadi. Selesai event musik, lu akan coba explore ke Kalimantan Kota Timur, gua, tepatnya Samarinda apa? Enggak, Balikpapan. Oh, tepatnya di Balikpapan. Jadi Kak Jerry sama sahabatnya akan apa, Kak Jerry? Akan apa? Ya sama Lydia? akan buat event yang spesifikasinya itu orang utan. Kebetulan kan itu ya satwa yang dilindungi, yang hampir punah. Oh iya iya iya. Nah, Satwa yang identiknya untuk Indonesia, khususnya di Kalimantan. Karena memang banyak tuh sama ini orang utan, terus bekantan, itu tuh udah hampir punah. Oh, makanya Kak Jerry punya satu rencana event untuk mengangkat lagi bahwa orang utan itu harus kita selamatkan dan bekantan harus kita selamatkan. Ya, idenya memang berawal dari Lydia. Nah, kebetulan di Kalimantan kan orang utan sama bekantan itu emang banyak di tempat Kak Jerry ya, di Kalimantan ya. Ya memang sudah hampir punah. Oh ya, saya dukung, kalian juga harus dukung, karena sesuatu yang akan punah itu kalau kita tidak lestarikan, siapa lagi? Jadi Kak Jerry dengan sahabatnya
beliau akan membuat satu event biar orangutan khususnya dan bekantan, Ya, bekantan. itu terselamatkan dan habitatnya masih lestari di alam di alam Kalimantan, iya. mereka ya, di hutan-hutan yang harus kita lestarikan. Oke. Terima kasih Kak Jerry ya. Iya. Kita mau closing dulu. Mudah-mudahan cerita dari Kak Jerry itu yang tadi kalian dengar bisa ambil hikmahnya. Yang baik silakan kalian ambil, yang buruk kami mohon maaf apabila salah kata dari kami. Ya beginilah kita seperti ini Kak Jerry. Jadi tidak ada yang menyudutkan satu orang manapun. Kita hanya di sini mendengarkan keluh kesahnya atau curhat atau perjalanan hidup Kak Jerry, dan alhamdulillah Kak Jerry, terima kasih udah datang ke podcast kami, podcast Muntah. Sekiranya Kak Jerry siap ditayangkan, kami mau bilang ini siap ditayangkan atau tidak. Silakan aja. Gue berani datang sini berarti artinya kan gue siap. Oke. Jadi tidak ada dibuat-buat ya. Ya, ngapain gue cerita kalau nggak siap ditayangkan, yang gue simpen kan. Oke, gue cerita yang bagus-bagus aja. Iya. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kalian dari semua perjalanan yang Kak Jerry alami. Silakan ambil baiknya, kalau buruknya ya mohon maaf karena kami manusia mungkin hilaf. Jadi saya tutup segmen hari ini. Kak Jerry jauh-jauh dari Kalimantan, alhamdulillah bisa nyampe ke sini, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.